Salam Guru Hebat. Kali ini kita akan membahas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ikayan Rudiarte, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tabanan. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Tabanan. Aksi nyata kali ini saya akan melakukan pengimbasan budaya positif di tempat saya mengajar di SMP Negeri 3 Tabanan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tabanan, yang kami hormati Bapak dan Ibu AK SMP Negeri 3 Tabanan, dan Bapak Ibu Guru beserta staf yang saya hormati. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia Beliaulah kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua doa, ketiga pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, keempat pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah, kelima tanya jawab, keenam lain-lain, ketujuh penutup. Baiklah, karena tadi sudah pembukaan, acara kedua adalah doa. Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu Guru disilakan untuk duduk kembali. Acara yang ketiga adalah pengarahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tabanan. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih kepada pengacara. Selamat siang teman-teman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf kondisi saya tidak enak. Dua pertemuan hari ini sesuai dengan rapat jam 12 kita akan melakukan pembahasan prinsip sekolah yang hari ini kebetulan adalah beliau Pak Dudi bagi ya. Kebetulan Pak Rudi adalah sebagai calon guru penggerak, di mana guru penggerak wajib mengimbaskan hal positif di sekolah. Kebetulan dia sendiri di sini, maka beliaulah yang akan mengimbaskan positif di sekolah untuk ketiga. Dengan itu saya mengucapkan selamat mengerti dan silakan menyimak menonton di pertanyaan, silakan mendengar. Terima kasih. Nanti beliau. Terima kasih atas pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara berikutnya yaitu pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Hayat Rudiante. Kepada Bapak disilakan.
Terima kasih kepada Ibu pembawa acara. Sebelum saya melakukan pembahasan materi budaya positif di modul 1.4 perihal calon guru penggerak, izinkan saya mengucapkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tabanan, yang saya hormati Bapak Ibu serta staf TU SMP Negeri 3 Tabanan. Saya mengucapkan terima kasih atas izin dari Bapak Kepse untuk melakukan pembahasan pada hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta staf TU SMP Negeri 3 Tabanan yang sudah bersedia hadir untuk menerima pembahasan materi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait pembahasan materi budaya positif ini adalah dilatar belakangi oleh saya mengikuti CGP, calon guru penggerak. Nah, kebetulan yang saya ikuti ini adalah angkatan 6 di Kabupaten Tabanan. Nah, kemudian di modul 1, khususnya di modul 1.4, ada tugas aksi nyata untuk mengimbaskan materi budaya positif ini dengan harapan nantinya bahwa ini bisa diterapkan di sekolah kita di SMP Negeri 3 Tabanan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa harus budaya positif? Apakah di sekolah kita tidak ada budaya positif? Nah, selama saya jadi guru di sini di SMP Negeri 3 Tabanan, sebenarnya kita sudah menerapkan budaya positif, Bapak Ibu. Nah, saya merangkum di sini budaya positif yang sudah terjadi dan sudah kita lakukan. Di antaranya itu adalah budaya 3S. Salam senyum sapa dulu setiap diawali dari mulai memasuki gerbang sekolah. Kita atau murid dijaga oleh guru piket. Ya, mengucapkan salam, senyum sapa, salim gitu. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa terus dibangkitkan kembali dan ditingkatkan kembali. Kemudian menjaga kebersihan untuk mencegah penularan virus penyakit. Kita juga sudah menyiapkan hand sanitizer dan juga alat untuk membersihkan sana, untuk cuci tangan. Ini juga termasuk budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Kemudian setiap pagi kita juga melakukan kegiatan sembahyang bersama di halaman sekolah. Itu juga merupakan salah satu budaya positif yang sudah kita lakukan. Dan juga menyuruh siswa secara sukarela maju ke depan untuk melakukan literasi. Dan kemudian melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Itu juga merupakan budaya positif untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita di sekolah. Namun ternyata bukan itu saja Bapak Ibu yang harus kita lakukan dalam budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada istilahnya yang disebut dengan penerapan posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi. Nah, apa itu penerapan posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi? Nah, sebelum kita membahas tentang penerapan posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi, kita harus mengenal dulu yang namanya tentang kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar murid yang harus nantinya menjadi latar belakang kita untuk menilai murid kita. Ya, apabila nanti misalkan ini murid kita ada bermasalah, kita harus mengecek dulu latar belakang kebutuhan dasar daripada murid kita.
Ya, setelah mengetahui kebutuhan dasar, baru kita nantinya menerapkan posisi kontrol yang akan dilakoni oleh guru, dan kemudian menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa itu. Nah, kemudian apa itu kebutuhan dasar murid? Ini dijelaskan ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi yang kedua kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar daripada manusia, termasuk juga murid-murid kita, Bapak Ibu. Ya, nah jadi apabila ada kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, ini yang biasanya melatar belakangi murid kita berbuat masalah atau melakukan tindakan di luar daripada etika, aturan, atau norma yang berlaku di sekolah. Nah, artinya di saat murid kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh serta-merta langsung menyalahkan murid itu. Dicek dulu latar belakangnya, ini kebutuhan dasarnya ada nggak dari kelima kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Mungkin saja dia di kelas melamun, bengong, diam gitu, langsung kita marah-marah. Jangan dulu, kita cek dulu apakah ada kebutuhan dasar dari murid ini yang tidak terpenuhi. Siapa tahu dia bengong di rumahnya, orang tuanya bertengkar hebat sehingga dia tidak sarapan, bengong basang seduk, sehingga mengikuti pembelajaran gitu. Ya, jadi ada kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di sini. Ada pula mungkin murid kita terlalu operating. Saat kita ngajar, ya dia teriak, oh gini pak, operating lah di luar daripada ini, dan kita marahin itu. Nah, mungkin juga ini ada kebutuhannya akan penguasaan itu yang tidak terpenuhi. Nah, nanti bagaimana kita menyikapi itu. Nah, setelah nanti kita menyelidiki tentang kebutuhan dasar murid itu, baru nanti kita akan mampu menerapkan 5 posisi kontrol ini. Ini diperkenalkan ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi 1 dan 2 ini diharapkan sudah tidak lagi dilakukan oleh guru, karena ini bermuatan negatif, berdampak jangka panjang tidak baik kepada anak didik kita. Yang 1 dan 2. Yang pertama apa itu? Yang sebagai penghukum. Apa contoh yang sebagai penghukum? Misalkan murid kita salah, langsung kita bentak. Pokoknya dihukum, asal salah aturan marah. Kamu lari ke lapangan, atau kamu berdiri di depan sekolah kita, di depan kelas. Ya, ini posisi sebagai penghukum berdampak tidak baik ke depannya untuk masa depan anak didik kita, dan bisa menyakiti mental anak didik kita. Itu yang posisi penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Apa itu sebagai pembuat merasa bersalah? Misalkan murid kita nakal, kita pura-pura sedih. Misalkan si Agus, Gus, kenapa kamu kayak gitu, Gus? Kamu membuat bapak ibu ini capek sekali ngurusin kamu. Kok nggak kamu sadar-sadar ya? Kita membuat dia seakan berasa bersalah. Ternyata itu sudah tidak relevan lagi, Bapak Ibu. Disampaikan tadi, ya dalam pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan itu katanya sudah tidak relevan lagi diterapkan itu. Ya, karena nantinya ke depan murid itu nantinya tidak berani dia mengambil keputusan. Psikisnya dia nanti buat gini, takut salah. Seperti itu aja nantinya ke depannya. Nah, itu menurut para ahli. Kemudian posisi sebagai teman ini memang bermuatan positif. Ya, misalkan kita akrab dengan murid, cara tiba, tuh nak gitu bro, ya murid kan kita jangan kalau gitu lek so, ini awak boleh ini.
Ya, kayak teman itu ternyata itu memang nuansanya positif, tapi negatifnya apa? Nanti anak itu hanya akan tunduk pada guru yang sebagai teman aja. Kepada guru yang lain, dia nggak peduli. Kena ada opak nih, kalau cocok akrab dia taruh di pal, yang dia orang marah banyak, kan guru lain ada rumah gitu ya. Ya itu katanya posisi sebagai teman. Nah kemudian yang bagus di sini adalah posisi sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kalau sebagai pemantau kita mengontrol murid itu berdasarkan data-data. Ya artinya kita tidak terlalu akrab lah, tidak terlalu ini, tapi kita datar-datar aja, marah juga kita enggak, tapi datanya kita tahu. Contohnya misalkan dia lambat 15 menit, kamu kok baru datang 15 menit, ini dalam pelajarannya. Nanti bisa kita memberikan dia konsekuensi, nanti setelah pulang sekolah kamu 15 menit standby masih sekolah karena kamu di awalnya lambat 15 menit. Data, berdasarkan data. Kita tidak menghukum dia, kita tidak menghakimi dia, tapi dia tahu konsekuensinya dari kesalahannya dia. Sehingga itu menimbulkan kesadaran sendiri dari murid itu, sehingga berdampak positif nantinya ke depannya, itu harapan. Nah kemudian sebagai manajer, nah ini nanti selain memantau dan data-data itu, kita juga membimbing murid itu untuk menyadari kesalahannya dia, dan dia yang memperbaiki kesalahannya itu. Kamu tahu salahmu apa? Gini Pak. Ya, kamu tahu konsekuensinya? Gini Pak. Menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan? Biarkan dia yang menyelesaikan sendiri, menemukan sendiri apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu. Sehingga murid pun bisa berpikir dan bisa mengambil keputusan nantinya di saat dia sudah besar. Artinya dia tidak ketakutan atau takut merasa bersalah atau takut mengambil keputusan karena dia takut salah. Nah itu posisi kontrol yang diharapkan. Jadi posisi 1 dan 2 ini diharapkan kepada Bapak Ibu Guru untuk tidak lagi menerapkan posisi 1 dan 2. Posisi penghukum dan posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi sebagai teman mungkin masih kita atau beberapa mungkin dari kita atau termasuk saya kadang-kadang dulu waktu masih ngajar di SMK masih ngambil posisi sebagai teman. Mungkin kedepannya nanti supaya ada pergerakan lah. Ya karena kita harus bergerak katanya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya untuk menuju ke posisi sebagai pemantau atau ke posisi sebagai manajer. Nanti saya akan putarkan sebuah video untuk memperjelas posisi-posisi kontrol ini dan ada contoh. Nah kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga merupakan teknik menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Kita tugas guru. Segitiga restitusi itu apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Nah, saya lihat dulu yang ketiga dulu. Mengapa saya di sini menanyakan keyakinan? Ini saya lupa menjelaskan. Artinya nanti di setiap kelas Bapak Ibu terhadap guru mata pelajaran, kita dari awal itu harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kita harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu apa hal-hal yang baik yang perlu kita sepakati di saat kita melakukan proses pembelajaran. Apakah itu saling menghargai, saling menghormati, dan lain sebagainya. Apa hal-hal baik yang kita yakini? Ya, di saat kita melakukan proses pembelajaran itu, kita harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya. Nah nantinya dalam penerapan segitiga restitusi ini ada yang poin pertama itu adalah menstabilkan identitas. Contoh, ada permasalahan. Misalkan kemarin saya menghadapi anak yang bernama Dwi di kelas 8A. Ya kebetulan dapat ilmu ini saya coba terapkan segitiga restitusi. Dia memakai kalung emas, perhiasan emas yang berlebihan.
Poin yang pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Saya tanya kepada Dwi, apa kamu tahu kesalahanmu? Ya Pak. Apa itu Dwi? Coba sebutkan. Biarkan dia dulu mencari tahu kesalahannya, jangan kita langsung menjudge ya. Dia tahu nggak salahnya dia apa? Oh tahu Pak, saya pakai kalung emas berlebihan. Ya. Nah di menstabilkan identitas ini kita artinya mendukung dulu nak buat dia nyaman. Karena dari awal itu wajahnya sudah merah. Bak baru panggil itu jelek semua. Dan ini kita katanya di penerapan pendidikan guru penggerak ini kita harus membimbing anak kita, atau tugas guru itu adalah menuntun anak-anak supaya bisa bertumbuh maksimal sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Ya, jadi tugas fungsi guru di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun murid dan menghamba pada anak. Ya, menghambanya itu tanda kutip. Artinya mungkin kita di pemerintahan di luar, ya kita pelayanan kita ditujukan kepada masyarakat, kepuasan kita yang lain pada masyarakat. Sedangkan kita di guru, pelayanan kita itu adalah murid, Bapak Ibu. Ya, murid yang nanti akan menilai, oh sekolah di sana tuh keren, gurunya baik-baik, luar biasa. Murid yang akan menilai kita. Karena tugas sejatinya seorang guru itu adalah menuntun dan menghamba pada anak supaya mereka bisa bertumbuh maksimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu harapannya di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kembali ke masalah duit tadi, menstabilkan identitas ini, dia udah tahu salahnya pakai kalung. Di menstabilkan identitas, yang saya lakukan adalah yang pertama, oke, yang penting kamu tahu salah. Ya, sebenarnya tiap orang juga pernah salah. Ya, kamu pernah salah, Bapak juga walaupun sebagai guru, Bapak juga pernah salah. Dan kalau kamu cek juga, semua temanmu pernah salah. Ya Pak, saja Pak, gini Pak, gini. Itu artinya kita menstabilkan dulu identitasnya, bahwa berbuat salah itu bukan kiamat. Ya, bukan kiamat. Karena dulu kan pernah pengalaman tuh murid SMP berapa itu, biasa juara, sering teman juara, opak aja orang tua tiba-tiba akhirnya gantung diri dia. Ya, kita nggak usah sebutkan nama sekolah. Nah seperti itu, bahwa salah itu bukan kiamat, bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, setelah dia merasa nyaman bahwa oh salah, ternyata si keke namanya dan pilih. Yang kedua adalah kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya terus alasannya, kenapa duit udah tahu salah itu, apa alasan duit kok pakai kalung? Ya akhirnya dia bilang ya ternyata di rumahnya kemarin ada kegiatan upacara, malamnya pakai perhiasan, paginya lupa lepas. Oke, itu diterima. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Nah terus kalau begini ceritanya, menurut Dwi gimana cara menyelesaikan masalah ini? Saya lupa saja kalungnya apa. Artinya biarkan dia yang menemukan. Ya, menemukan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu. Ya, nah itu yang kita tambahkan di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, bukannya tiang mengajari Bapak Ibu nih. Nah ini kita sharing di sini, ya, biar nggak salah persepsi nanti. Karena dari segi usia juga yang jauh di bawah Bapak Ibu dan semua yang ada di depan saya ini, hampir semua banyak guru-guru senior, guru-guru tiang sering mungkin. Ya jadi tugas tiang di sini adalah sharing apa yang tiang dapatkan. Kalau Bapak Ibu sudah ada yang tahu, syukur dan bisa diterapkan di sekolah. Nah bagi yang baru, ya ini mungkin semoga bermanfaat apa yang tiang sampaikan. Baiklah Bapak Ibu, silahkan ke tanya jawab, diskusi, kolaborasi kalau ada yang bertanya. Terima kasih.
Terima kasih.